Hari ini kita akan belajar tentang menegakkan kejujuran dan keadilan. Nah, selanjutnya yang pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kejujuran. Nah, kejujuran adalah kesesuaiannya antara ucapan dan juga perkataan, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-ngurangi. Nah, kejujuran ini merupakan salah satu sifat yang baik, yaitu sifat mahmudah. Nah, jujur adalah mengatakan sesuatu yang apa adanya. Lawan dari kata jujur ialah dusta. Berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, yang artinya ialah hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119. Nah, makna dari surat ini, dari surat At-Taubah ayat 119 ini, yaitu yang pertama, hendaklah diperintahkan kepada umat muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diperintahkan kepada orang yang beriman untuk selalu bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Maka apabila kita selalu bersama orang yang benar dan orang yang jujur, maka kita akan terbiasa berkata benar dan juga berkata jujur. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam bentuk kejujuran. Yang pertama, jujur niat dan kemauan. Nah, jujur niat dan kemauan. Misalnya, contoh dari jujur niat dan kemauan ini yaitu misalnya kita ingin melaksanakan sholat. Nah, niat kita harus lurus, niat kita tidak boleh untuk meminta pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan. Nah, kita tidak boleh menyebarkan berita yang belum tentu pasti kebenarannya. Kemudian kita harus mengatakan yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta. Tidak boleh dikurang-kurangi dan juga tidak boleh dilebih-lebihkan. Selanjutnya yaitu jujur dalam bermuamalah. Misalnya dalam jual beli tidak boleh dilakukannya kecurangan antara penjual dan pembeli. Kemudian hikmah dari jujur, yaitu jujur adalah tindakan yang mulia. Nah, apabila orang melakukan kejujuran, Allah akan selalu mencintainya. Kemudian yang kedua, dengan jujur kita akan dipercayai orang lain. Dengan jujur hidup kita tidak akan terasa was-was. Jika kita pernah berbohong sekali, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi kita akan terbiasa, apabila kita sudah berbohong sekali, maka kita akan terbiasa untuk berbohong terus. Maka kita tidak boleh berbohong. Kemudian orang jujur lebih tinggi kehormatannya dibandingkan dengan orang yang tidak jujur. Kemudian kita masuk kepada materi keadilan. Nah, pengertian dari keadilan ialah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Secara bahasa, kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, lurus, jujur, dan tulus. Dalam bersikap adil, manusia harus tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang atau setiap muslim. Nah, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 135 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.
menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Nah, makna dari Quran Surah An-Nisa ayat 135 ini yaitu orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang-orang yang benar, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti keadilan dalam membagi waktu, menegakkan sholat secara tetap dan tepat pada waktunya, dalam memberikan kesaksian. Allah memerintahkan agar memberikan kesaksian seperti apa adanya, tidak boleh memutarbalikkan kenyataan. Kemudian berlaku adil dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah. Nah, contohnya seperti kita harus melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian kita harus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian berlaku adil pada diri sendiri. Misalnya, contohnya kita dapat membagi waktu antara bermain dan juga belajar. Kemudian kita bisa menjaga kesucian hati kita. Nah, berlaku adil kepada orang lain. Tidak, contohnya apabila ada teman kita yang lagi berselisih paham, kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak merugikan orang lain. Kemudian keempat, berlaku adil kepada makhluk lain. Misalnya kita mempunyai tanaman di rumah, setiap hari kita menyiraminya. Nah, kemudian hikmah orang yang adil, yaitu ada 6. Yang pertama, orang yang adil akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Apabila orang yang adil berkuasa, maka keadilannya akan memelihara kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, keridhaan dari Allah SWT terhadap orang yang adil. Nah, yang keempat, orang yang adil tidak akan mengganggu dan menyakiti orang lain ataupun makhluk lainnya. Kemudian yang kelima, pemilik sifat adil berhak untuk mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, dan kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang keenam, keadilan merupakan jalan menuju surga. Kemudian kita memasuki kepada kesimpulan. Nah, jadi kejujuran berarti apa? Kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangi. Jadi kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan yang benar. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi keberlangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Nah, keadilan merupakan pengakuan dan perbuatan yang seimbang antara hak dan kewajiban, tidak memihak sebelah ataupun tidak sewenang-wenang. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Baik, berarti sudah jelas ya pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.